22 April 2020. Anda sedang mengikuti renungan pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, di mana setiap pagi sepanjang 1 tahun mengajak Anda untuk mempersiapkan diri yang terbaik akan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, di mana perselisihan, sakit penyakit, penderitaan, kesedihan, air mata akan berakhir. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan berjaga-jaga. Judul renungan pagi kita hari ini, berlomba untuk mahkota kemuliaan. Ayat renungan terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Dalam surat kepada orang Ibrani, ditentukan maksud sepenuh hati yang harus menjadi ciri perlombaan orang Kristen untuk hidup kekal. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Cemburu, kebencian, sangka-sangka jahat, berbicara yang jahat, loba. Inilah beban yang orang Kristen harus tanggalkan kalau ia mau berlari dengan berhasil dalam perlombaan yang kekal. Setiap kebiasaan yang memimpin kepada dosa dan membawa malu kepada Kristus harus disingkirkan apapun pengorbanannya. Berkat surga tidak dapat menyertai seseorang yang melanggar prinsip-prinsip kebenaran yang kekal. Satu dosa yang disimpan dalam hati sudah cukup untuk merendahkan tabiat dan menyesatkan orang lain. Para peserta pertandingan pada zaman purba telah tunduk kepada penyangkalan diri dan disiplin yang keras. Tidak mengetahui dengan pasti apakah beroleh kemenangan atau tidak, Paulus berkata, "Tiadakah kamu mengetahui bahwa mereka semua berlari dalam perlombaan itu, tetapi hanya seorang yang menerima hadiah? Walaupun keinginan mereka amat besar dan para pelari sungguh-sungguh berjuang, tetapi hadiah hanya untuk seorang saja. Satu tangan hanya dapat menggenggam kalungan bunga yang dirindukan. Beberapa orang boleh berusaha dengan segenap kuat kuasanya untuk memperoleh hadiah. Tetapi sementara mereka mengulurkan tangan untuk mencapai hadiah itu, seketika itu juga orang lain telah mendahului mereka, mungkin sudah menggenggam harta yang dirindukan itu. Bukan demikian halnya dengan orang Kristen. Tiada seorang pun yang menuruti syarat-syarat itu akan kecewa pada akhir perlombaan. Tidak ada seorang pun yang tekun akan gagal untuk mencapai sukses. Perlombaan itu bukan hanya untuk orang yang tangkas atau cepat, atau bukan hanya peperangan untuk orang kuat.
Orang saleh yang lemah, demikian juga orang yang kuat, boleh memakai mahkota kemuliaan yang kekal itu. Semua orang boleh mendapat kemenangan melalui kuasa karunia ilahi dengan membawa kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Kristus. Praktik dalam seluk-beluk kehidupan meletakkan dasar dalam prinsip-prinsip firman Allah terlalu sering dipandang tidak terlalu perlu. Suatu hal yang dianggap terlalu remeh untuk mendapat perhatian. Tetapi, bila dipandang dari segi persoalan itu, sebenarnya tidak ada sesuatu yang patut dianggap remeh. Tiap-tiap tingkah laku dapat menolong atau menghalangi dalam skala yang menentukan pada kehidupan yang menang atau kalah. Upah diberikan kepada mereka yang menang akan sebanding kepada kekuatan dan kesungguhan dalam perjuangan yang mereka lakukan. Alfa dan Omega Jilid 7 halaman 262 sampai 264. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur pagi ini kami telah bangun dari istirahat kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan, dan pagi ini Tuhan mengawali semua aktivitas kami hari ini. Kami datang kepadamu memohon tuntunan-Mu, memohon perlindungan-Mu, memohon penjagaan-Mu, dan bersama dengan Tuhan kami mengharapkan hari ini boleh menjadi hari penuh berkat. Terima kasih Tuhan karena renungan pagi pada hari ini mengingatkan kepada kami masing-masing untuk bisa meninggalkan beban yang menghalangi kami di dalam perlombaan untuk memperoleh mahkota kemuliaan. Dan beban itu adalah kehidupan lama kami yang suka cemburu, yang suka memiliki kebencian, sangka-sangka jahat, berbicara jahat, loba atau rakus atau mementingkan diri. Dan inilah hal-hal yang sesungguhnya memalukan Tuhan, karena karakter kami tidak menunjukkan karakter Tuhan. Dan tolonglah kami agar kami bisa meninggalkan ini dan kami menjadi umat Tuhan yang layak berlomba untuk memperoleh mahkota kemuliaan itu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Nantikanlah renungan pagi besok dengan judul Kedamaian Abadi. Selamat menikmati hari ini. Salam sehat. Tuhan memberkati.